Hai para penonton yang budiman, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel aku dan aku berharap kalian semua selalu sehat serta dalam lindungan Tuhan. Baik teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah film bergenre trailer. Film ini berjudul Ravage yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai fotografer alam. Wanita ini sedang berada di tengah hutan. Saat ingin memotret alam sekitar, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang yang sedang menyiksa seseorang sehingga dia memotret apa yang mereka lakukan itu yang mengakibatkan akhirnya dia dikejar-kejar oleh kelompok orang itu. Nah, penasaran dengan alur cerita film ini? Kita simak sama-sama. Action! Di awal film ini diperlihatkan seorang wanita yang sedang adu jotos dengan lelaki tua. Kemudian scene berpindah di rumah sakit, yang tampak terlihat seorang wanita sepertinya mengalami luka parah, sehingga seluruh tubuhnya diperban. Wanita ini bernama Harper, dan dia berprofesi sebagai fotografer alam. Kemudian tampak seorang polisi ingin menemui dia dan menginterogasi si Harper. Polisi ini adalah detektif negara yang bernama Slayton. Slayton ya teman-teman, bukan Slay. Apa sih? Kita lanjut ya teman-teman. Karena membaca laporan polisi atas apa yang terjadi kepada Harper, yang dimana tidak ada yang mempercayai isi laporan itu, karena Harper sendiri telah menebak seorang polisi. Alasan Harper terluka seperti itu nanti kita tahu di tengah cerita ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Harper menceritakan kembali kejadian yang terjadi atas dirinya kepada Slayton. Namun sebelum itu, Slayton menganggap bahwa Harper gila karena apa yang dikatakan kepada Slayton seperti tidak mungkin itu terjadi kepada Harper. Oke, Harper melanjutkan kembali ceritanya. Alasan dia ke hutan itu adalah untuk mencari ular merah. Lah, mencari ular merah ke hutan. Nah, oke deh, nggak penting tuh. Kita lanjut. Lalu film pun beralih, scene di mana saat Harper berada di tengah hutan sehingga dia mendapatkan luka tersebut. Oke. Saat di tengah hutan, tampak Harper sedang berada di tepi sungai dan sedang memandangi foto seorang lelaki. Aku juga tidak tahu lelaki itu siapa, soalnya di sini tidak dijelaskan siapa lelaki itu. Oke, kita lanjut. Saat Harper pergi ke suatu tempat dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil, saat di tengah sungai, dia mendengar suara sekelompok orang. Lalu, karena the power of penasaran, Harper pun menepikan perahunya dan mencari tahu di mana asal suara itu. Saat hendak mengintip di balik pohon atas apa yang terjadi saat itu, ternyata Harper melihat sekelompok orang yang sedang menyiksa seseorang dan terlihat di situ ada 2 ekor anjing berada di tengah-tengah sekelompok orang itu. Melihat kejadian itu, Harper pun mual-mual. Karena masih penasaran, bukannya pergi dari tempat itu, Harper malah mencoba mengambil foto atas apa yang terjadi saat itu dengan cara diam-diam. Menyadari akan kehadiran Harper, maka anjing pun menggonggong, sehingga Harper pun lari untuk pergi dari tempat itu. Dan disinilah awal mula kesialan si Harper. Makanya jangan urus urusannya orang kalau tidak ingin terlibat. Ya, oke, kita lanjut. Lalu scene berpindah. Harper saat itu pergi dari hutan dengan rasa ketakutan karena salah satu dari kelompok itu mencoba mengejar si Harper. Tampak terlihat Harper menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang terjadi di hutan tersebut. Kemudian Harper bertemu dengan seorang polisi. Saat hendak melaporkan kejadian itu, pandangan Harper tertuju kepada seorang lelaki yang terlihat seperti orang gila. Namun polisi itu mengatakan untuk tidak mempedulikannya. Polisi itu bertanya kepada Harper, namun Harper mengatakan dia akan menunjukkan sebuah foto, lalu pergi ke mobilnya untuk mengambil kamera yang dia gunakan tadi.
Saat hendak mengambil kamera, tiba-tiba Harper mendapatkan pesan bahwa pacarnya bernama Billy akan menyusul Harper ke hutan tersebut. Jadi teman-teman, ternyata foto yang dilihat oleh Harper di pinggir sungai tadi adalah pacarnya si Billy. Sementara mendengar pesan dari pacarnya si Billy, tiba-tiba mobilnya dideret seseorang menuju ke suatu tempat. Harper yang saat itu ketakutan, dia berteriak untuk meminta tolong, namun sayangnya tidak ada yang menolong dia. Sehingga Harper mengambil HP-nya untuk mencoba menghubungi 911. 911 atau 911, ya udah sama saja. Ternyata Harper dibawa oleh sekelompok orang yang berada di hutan tadi. Dan dia pun sampai di suatu tempat yang terlihat sekelompok laki-laki dan seorang pak tua bernama Ravener. Jadi Ravener ini adalah bos dari kelompok tersebut. Harper yang ketakutan saat itu, dia mengatakan akan memberikan kameranya beserta foto-foto yang dia potret itu. Namun Ravener mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kamera itu maupun foto-foto itu, dan Ravener mengatakan bahwa dia menginginkan Harper. Ravener ingin Harper bertarung adu jotos dengan si Ravener, dan menyuruh Harper untuk keluar dari mobil jika Harper siap untuk melawan si Ravener itu. Dengan keraguan, Harper pun keluar dari mobil tersebut. Saat hendak keluar dari dalam mobil, Harper langsung menembak salah satu anak buah si Ravener, sehingga membuat si Ravener marah kepada si Harper. Harper pun diikat dan membiarkan anak buahnya mempergoyangkan si Harper. Tahu kan maksud dari mempergoyangkan? Oke. Kemudian scene berpindah, tampak Harper sedang digantung dengan kepala di bawah. Harper pun mencoba ingin melarikan diri dari tempat itu dengan melepaskan tali gantungan yang mengikat dirinya. Dan Harper pun berhasil pergi dari tempat itu. Scene berpindah, yang tampak terlihat Ravener dan anak buahnya baru pulang dari suatu tempat. Ketika dia memasuki ruangan itu, dia melihat bahwa si Harper tidak ada lagi di tempat itu. Mengetahui Harper kabur dari tempat itu, Ravener pun menyuruh anak buahnya untuk mencari si Harper. Kemudian beralih ke Harper. Saat melarikan diri, Harper menemukan sebuah pondok kecil, dan dia pun masuk di pondok itu dan mengambil sepatu bekas serta mengambil barang-barang yang dia perlukan. Kemudian dia pergi dari pondok itu. Saat itu, Harper mencoba naik ke atas pohon dan melihat ada yang menyalakan api. Melihat itu, Harper pun pergi ke arah asal tempat api itu. Ternyata asal api itu dari anak buah si Ravener, yang dimana api itu sengaja dinyalakan untuk memancing Harper datang ke tempat itu. Harper pun menemukan asal api itu berada dan melihat salah satu anak buah dari si Ravener tersebut. Sehingga Harper terpikirkan untuk membunuh anak buah si Ravener itu dengan menggunakan kembang api atau petasan atau apalah itu, yang penting ledakan yang Harper temukan di tas anak buah si Ravener tersebut. Sehingga salah satu anak buah dari Ravener itu tewas karena ledakan dari kembang api atau apalah itu. Kemudian Harper menghampiri lelaki tersebut untuk memastikan apakah dia sudah tewas atau belum. Ternyata lelaki itu sudah tewas, dan Harper mengambil narkoba yang dimiliki oleh lelaki tersebut beserta barang-barang yang dia miliki. Kemudian Harper pun pergi dari tempat itu. Saat sedang berlari, Harper tersandung oleh sebuah kawat, dan dia pun mendapatkan ide untuk menjebak anak buah dari si Ravener yang tersisa.
Mendengar suara motor, Harper pun mengalihkan perhatian salah satu dari anak buah si Ravener tersebut. Sehingga lelaki itu mengejar Harper dan dia pun terkena kawat yang dipasang oleh Harper sehingga membuat kepala lelaki tersebut terputus. Harper pun mengambil pistol dan membawa helm lelaki tersebut untuk membunuh anak buah si Ravener yang tersisa satu orang. Kemudian Harper menjebak lelaki bermotor satunya dengan menyimpan helm temannya tadi di sebelah sungai sehingga perhatian lelaki tersebut tertuju di helm itu. Melihat helm itu adalah milik temannya, dia pun menghampiri helm itu. Saat hendak mengambil helm tersebut, tiba-tiba Harper pun keluar dari dalam air lalu menembak lelaki tersebut hingga tewas. Setelah membunuh ketiga anak buah dari si Ravener, Harper sejenak merenung. Lalu tiba-tiba walkie dari salah satu anak buah dari Ravener berbunyi. Ternyata dari si Ravener. Menyadari bahwa bukan anak buahnya yang menerima suara itu, ternyata Ravener tersebut mengetahui bahwa Harper lah yang mendengar walkie tersebut. Sehingga Ravener mengatakan kepada Harper arah jalan untuk keluar dari tempat itu. Entah apa maksudnya, mendengar itu Harper pun pergi dan sambil berlari. Scene berpindah. Harper mendengar apa yang dikatakan oleh Ravener bahwa jalan untuk keluar dari tempat itu adalah melalui sungai, maka Harper pun membuat sebuah perahu darurat dan menyusuri sungai tersebut menggunakan perahu tersebut. Di tengah sungai, Harper melihat sebuah rumah besar dan mencoba menepi untuk menghampiri rumah tersebut. Saat masuk, Harper bertemu dengan seorang lelaki tua. Harper mencoba meminjam telepon, namun sayangnya lelaki tua tersebut tidak memiliki telepon. Lelaki tua itu menawarkan sebuah minuman kepada Harper. Dan Harper pun menerima tawaran tersebut sehingga mereka pun duduk berbincang-bincang di perapian rumah tersebut. Di tengah perbincangan, Harper melihat suntikan besar. Tanpa Harper bertanya, bapak itu mengatakan bahwa suntikan itu untuk jantungnya. Pak tua itu menawarkan minuman lagi kepada Harper dan mengambilkan Harper ke dapur. Saat menunggu Pak tua itu datang, pandangan Harper tertuju pada sebuah foto, dan Harper menyadari bahwa lelaki tua itu adalah bagian dari si Ravener. Sehingga Harper pun memasukkan narkoba ke suntikan yang ia dapatkan dari anak buah Ravener tadi, sehingga lelaki itu pun mati juga. Setelah membunuh lelaki tua itu, Harper pun pergi meninggalkan rumah itu dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian scene berpindah. Tampak Harper menuju ke kantor polisi yang sebelumnya Harper pernah pergi untuk membuat laporan. Di situ Harper bukannya membuat laporan, tapi malah dia pergi untuk menembak seorang polisi, lalu pergi dari kantor itu. Dan kemudian Harper pergi ke sebuah toko belanjaan dan Harper kembali bertemu dengan seorang polisi yang di scene awal ditunjukkan saat Harper bertemu di kantor polisi untuk membuat laporan. Karena Harper yang ketakutan, Harper mengarahkan senjatanya ke arah polisi tersebut. Namun polisi tersebut mencoba membujuk Harper dengan mengatakan bahwa pacarnya Billy mencari dia berhari-hari, sehingga Harper pun menurunkan senjatanya. Kemudian polisi tersebut mencoba mendekati si Harper dan memeluk si Harper. Polisi mengatakan kepada Harper bahwa dia menemukan mobilnya dan menaruh barang si Harper di mobil patroli. Lalu mereka pun pergi. Saat dalam perjalanan, saat hendak menunjukkan foto yang dia potret saat di hutan mengenai kelompok si Ravener tadi, Harper pun melihat foto-foto itu dan terkejutnya Harper bahwa salah satu orang yang difoto itu adalah polisi yang sedang bersama-samanya saat ini. Dan ternyata maksud dari si Ravener tadi mengarahkan jalan keluar untuk Harper agar polisi tersebut menemukan Harper dan membawa kembali Harper ke tempat si Ravener.
Harper pun menangis pasrah karena tidak menyadari rencana jahat si Ravener itu, dan lebih parahnya polisi itu adalah komplotan dari si Ravener. Harper pun tiba di tempat di mana dia dibawa sebelumnya dan bertemu kembali dengan si Ravener tadi. Oh my god, sudah susah-susah berjuang dari awal membunuh dan membunuh, yang pada akhirnya ditangkap dengan cara yang gampang banget guys. Makanya jangan cepat percaya orang. Oke, kita lanjut. Ravener menghampiri Harper yang sedang diikat saat itu, sambil membawa seekor sapi, dan sapi itu dibunuhnya di depan Harper. Harper berusaha untuk melepaskan tali pengikatnya, dan setelah berhasil, Harper pun mengatakan bahwa dia membunuh kliennya sambil tertawa, dan mengatakan bahwa si Ravener itu adalah seorang pengecut karena menyuruh polisi untuk menangkapnya, sehingga membuat si Ravener itu marah dan mereka pun adu jotos sehingga membuat Harper tepar. Oke, lanjut. Saat sedang adu-aduan, Harper berhasil mengambil pistol dan mengarahkan ke arah si Ravener. Lalu dengan sombongnya dia mengeluarkan pacar si Harper tadi, yaitu si Billy yang sudah terikat. Dan si Ravener itu pun menjadikan Billy sebagai makanan babi peliharaannya. Dengan kesal melihat pacarnya, Harper pun menembak pak tua itu, dan scene inilah yang ditunjukkan pada awal film ini. Kemudian, kita kembali lagi di rumah sakit, yang dimana waktu besuk sudah habis, sehingga menandakan polisi detektif itu harus pergi. Namun saat hendak pergi, Harper mengatakan bahwa ceritanya hampir selesai. Harper mengatakan setelah apa yang dilakukan oleh si Ravener terhadap dirinya dan pacarnya, sapi yang dibunuh tadi setelah dikeluarkan isi perutnya, ternyata Ravener memasukkan Harper ke dalam perut sapi tersebut. Tampak polisi itu tidak mempercayai semua cerita dari si Harper, sehingga polisi itu pergi dan mengabaikan semua cerita itu. Polisi itu pun menemui dokter yang menangani Harper dan mendengarkan penjelasan dari si dokter. Terlihat mendengar penjelasan dari dokter, polisi itu tampak seperti terkejut. Dan scene terakhir diperlihatkan saat Harper berada di perut sapi, si Ravener meninggalkan dia seorang diri di ruangan tersebut. Dan film pun tamat. Ending yang membingungkan. Oke pemirsa, bagaimana menurut kalian film ini? Nah, di sini aku mau kasih tahu kalau di akhir film ini tidak dijelaskan bagaimana Harper selamat dan berada di rumah sakit. Tapi menurut aku, Harper diselamatkan oleh 911 karena sebelumnya saat mobil Harper dideret, saat itu Harper menghubungi tim 911. Gitu deh teman-teman. Nah, aku mau kasih tahu pesan dari film ini. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan orang. Dan yang kedua, jangan meremehkan kemampuan seseorang.